Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dalam program kuliah subuh di hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam kebaikan, berkah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini berkaitan dengan berusaha untuk meneguhkan diri dalam kebenaran. Sebagai penghantar tema kita hari ini, kami kutipkan sebuah pantun dulu. Wadah dijaga, himbakan limpas, gayung dicabuk, kahada bebuangan, waktunya hidup terikat batas, gunakan digasan berbuat kebaikan. Pantun di atas mengantarkan kita untuk memaknai bahwa hidup ini berbatas, terbatas, terikat waktu. Pada hakikatnya waktu itu ada 3. Dulu, kini, dan akan datang. Dan sejatinya kita sebagai manusia, makhluknya Allah, terikat dan berbatas dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala terlepas dari keterikatan kepada waktu itu. Allah Maha Kuasa berbuat dengan kemahabijaksanaannya untuk memutuskan sesuatu dengan kemahaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan penggunaan waktu yang dia digunakan oleh makhluknya untuk berbuat ketaatan dan kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila waktu itu digunakan oleh manusia untuk melakukan keburukan, melanggar syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha karena bukan sesuai dengan amanatnya, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan pasti akan memberikan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, sekecil apapun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Pemaknaan ayat di atas berkaitan dengan usaha mendayagunakan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Dan karena manusia berbatas waktu, dan mestinya dia juga memahami bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Dan oleh karena itulah kemudian perlu bagi setiap diri untuk melakukan introspeksi terhadap apa yang sudah dia kerjakan selama ini, yang di dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah. Muhasabah berarti memikirkan, merenungkan, meresapi, menghitung-hitung diri apakah waktu yang telah berlalu itu digunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah berisi keburukan dan pelanggaran. Nah, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hari akhir, di mana dia nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan di dalam kehidupannya selama di dunia, seharusnya berusaha untuk memperbaiki diri, menata diri, kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah, dan dirinya pula berusaha untuk meninggalkan keburukan serta berbagai macam ketidaktaatan kepada syariat agama. Manakala tertanam niat untuk hari-hari ke depan, seseorang yang menginginkan dirinya selalu berada dalam ketaatan, kebaikan, meneguhkan diri melakukan meninggalkan kejahatan dan pelanggaran itu, maka dirinya sesungguhnya haruslah memiliki apa yang disebut dengan taqwiyatul qalbi. Taqwiyatul qalbi ini berarti keteguhan hati
untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan oleh karena itulah dalam rangka upaya kita meneguhkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, taqwiyatul qalbi ini dicirikan kepada 4 hal. Yang pertama, mujahadah. Mujahadah berarti seseorang bersungguh-sungguh dengan jasmani dan rohaninya untuk kuat mengerjakan ketaatan, kokoh pula meninggalkan larangan dan menahan diri dari godaan-godaan yang dapat menjerumuskannya kepada perbuatan maksiat.